Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bullying. Perkenalkan, nama saya Aurel. Saya Regina. Saya Jihan. Saya Alvin, saya Fazal. Dan Sonia. Selamat menyaksikan. Pengertian bullying, menurut Wicaksana tahun 2008, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Penyebab bullying dari sisi korban. 1. Penampilan fisik. Penampilan fisik merupakan hal yang paling umum menjadi penyebab bullying. Ketika seorang anak memiliki penampilan yang dianggap berbeda, maka pelaku bully dapat menjadikan hal tersebut sebagai bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Yang kedua, ras. Perbedaan ras juga seringkali menyebabkan seorang anak terkena bully. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. 3. Terlihat lemah. Penyebab bully lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan tidak suka melawan. Yang keempat, terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab korban bullying. Individu yang tidak terlihat mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lebih lemah dan membuat bully berpikir dapat mendominasi mereka. Penyebab bullying dari sisi pelaku. Yang pertama, memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi pembuli adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Contohnya, seperti adanya perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pencandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Yang ketiga, rasa iri pada korban. Penyebab bullying selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Yang keempat, kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku bullying. Ketika seorang anak yang memiliki pemahaman kurang melihat anak lain berbeda menerima bullying, mereka juga beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda tersebut sebagai sasaran adalah hal yang benar. Yang kelima, mencari perhatian. Terkadang, pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Nomor 6, kesulitan mengendalikan emosi. Anak yang kesulitan untuk mengatur emosi dapat berpotensi menjadi pelaku. Ketika seseorang merasa marah dan frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Yang ketujuh, berasal dari keluarga disfungsional. Tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi pelaku bullying. Namun hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka kemungkinan juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir, merasa bahwa bullying menguntungkan. Pelaku bully akan tanpa sengaja bisa terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatannya menguntungkan. Misalnya bullying di sekolah, pelaku bullying bisa mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta secara paksa pada temannya. Contoh lain adalah ketika pelaku merasa popularitas dan perhatian dari setiap orang padanya naik berkat tindakan tersebut. Contoh dampak bullying. Bullying dapat merusak kesehatan baik fisik maupun mental korbannya. Dampaknya pun tidak hanya terjadi dalam jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang. Korban bullying bisa mengalami cedera fisik, gangguan emosi, bahkan bisa berujung kematian. Korban bullying berpotensi rentan terhadap gangguan kesehatan mental, sakit kepala, dan dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan diri korbannya. Penurunan prestasi akademik. Siswa yang mengalami perundungan secara teratur cenderung menampilkan performa akademik yang lebih buruk dibandingkan tidak mengalaminya. Hal ini ditegaskan dalam studi yang dilakukan oleh psikolog University of California atau UCLA dalam Journal of Early Adolescence. Ikut melakukannya kekerasan atau melakukan balas dendam. Sebelumnya telah dibahas bahwa salah satu penyebab orang membuli adalah karena pada masa lalu orang tersebut menjadi korban. Contoh aksi bullying. Memaki seseorang di depan umum. Ketika kita melakukan kesalahan, kadang ada orang yang ingin mengingatkan namun dengan cara yang salah. Memahami seseorang di depan orang banyak membuat seseorang merasa malu dan takut bersosialisasi dengan lingkungan. Bahkan ada orang yang tidak berani berada di lingkungan yang ramai.
Mempermalukan di depan umum, kegiatan ini biasa dilakukan oleh orang yang kurang suka dengan kita. Kesalahan yang kita lakukan disampaikan di depan umum yang membuat kita tidak bisa memberikan alasan yang jelas. Hal ini sungguh membunuh karakter seseorang, bahkan membuat seseorang kehilangan kepercayaan. Menebar gosip, orang dapat dengan mudah menebar sebagai jenis isu yang ditunjukkan kepada seseorang. Isu tersebut membicarakan kejelekan orang lain yang membuat orang yang bersangkutan diperlakukan tidak baik. Memfitnah, mengatakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Bahkan ada seseorang yang sengaja mendramatis cerita sehingga membuat seseorang lebih percaya dengan apa yang dikatakan. Hal ini sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan dasar dendam pribadi kepada seseorang. Meneror lewat pesan pendek, telepon seluler, atau email. Pesan singkat merupakan cara yang aman untuk melakukan ancaman kepada calon korban. Ancaman dari identitas yang tidak diketahui kadang membuat seseorang merasa takut. Tindakan yang harus dilakukan sebagai remaja awal terkait kasus bullying yaitu mencegah terjadinya bullying dengan cara 1. Tunjukkan prestasi. 2. Jalin pertemanan dengan banyak orang. 3. Tumbuhan rasa percaya diri. 4. Tidak terpancing untuk melawan. 5. Jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. 6. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. 7. Laporkan pada pihak yang berwenang jika terjadi pembulian. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.